Oke, seperti ini dalamannya. Build quality-nya kurang lebih sama dengan yang 5 sel. BMS-nya seperti ini. Sama dengan yang 5 sel, ada 5 slot untuk MOSFET yang diisi hanya 3. Assalamualaikum, halo semuanya, selamat datang di channel Pena Mekanik. Kali ini saya akan coba ngetes baterai dari DWE Tools lagi. Dan yang kali ini pakai 10 sel dengan label 4Ah 21 volt. Saya kira untuk fitur sama dengan yang varian 5 sel sebelumnya. Jadi tidak ada indikator baterai, baik itu di depan, di belakang, di samping kanan kiri juga tidak ada. Build quality-nya juga sama menurut saya, tidak ada beda dengan yang varian 5 sel. Bisa rekan-rekan lihat sendiri, sama persis ya. Build quality-nya sama. Nggak ada beda. Bagian bawah ini juga plastik, bukan grip karet. Tapi untuk stikernya bagus ya. Dia bukan stiker yang murah gitu. Ini kualitasnya bagus stikernya. Sebelumnya banyak yang bilang kalau warna dari DWE Tools yang baru ini mirip dengan Total. Jadi kepikiran untuk membandingkan. Ternyata kalau dibandingkan seperti ini, warnanya tidak begitu mirip ternyata. Paling tidak itu menurut mata saya. Nah, gimana menurut rekan-rekan? Apakah sama atau tidak? Nuansanya sih mirip-mirip gitu ya, tapi tidak sama 100%. Seperti ini. Ini kan sama-sama di 10 sel. Walaupun di DWE ini labelnya 4Ah dan total di 5Ah, tapi kan sama-sama di 10 sel. BTW baterai total ini juga sudah pernah saya review. Untuk linknya rekan-rekan bisa lihat di Branda channel ini. Kita timbang untuk bobotnya. 594 gram. Oke. Coba kita bandingkan dengan baterainya Kapusi. 677. Ya, hampir 80-an gram selisihnya. Untuk pertama kita tes BMS-nya sama dengan yang versi 5 sel atau tidak. Yang versi 5 sel dia mampu atau bisa menyalakan tools Makita Ori. Nah, kira-kira yang versi 10 sel bisa atau tidak, kita coba langsung saja. Bismillah. Oke, udah masuk. Kita nyalakan LED. LED nyala ya. Mesin, bismillah. Wah, Masya Allah, mantap ya. BMS-nya sudah support ke tools Makita Ori. Jika nanti ada yang tanya, kenapa tesnya justru pakai jet fan, tidak pakai impact, atau trimmer, atau gerinda, atau alat-alat yang lain, saya dapatkan daya yang diperlukan dari alat-alat yang ada itu ternyata justru lebih besar jet fan. Impact itu paling banter hanya di 20-30 ampere. Sedangkan trimmer ini kurang lebih juga sama, sekitar 30-an ampere. Gerinda juga sama, 30-an ampere. Yang cukup tinggi itu adalah Senso. Tapi Senso equipment-nya repot ya, harus motong kayu. Nggak enak lah, itu pun juga kurang lebih arusnya mirip-mirip dengan jet fan ini. Jet fan ini butuh 52 ampere kan. Jauh lebih tinggi daripada alat-alat seperti ini. Itulah kenapa dalam video ini pengetesan saya bebannya pakai jet fan, nggak pakai alat-alat yang lain kayak mesin bor atau gerinda. Berikutnya kita tes discharge. Kuat sampai berapa watt, kuat sampai berapa ampere. Saya masukkan ke wattmeter. Di sini rekan-rekan bisa lihat dalam kondisi penuh 21,1 volt. Ini saya bikin di speed 3. Oke ya, bismillah, langsung saja kita coba. Oke, baterainya kuat, 52 ampere, 850-an watt dengan tegangan drop sekitar 15-16 volt. Pilih juga nih baterai. Kita lihat ya dalamnya kira-kira apakah pakai baterai CJ atau tidak. Kemungkinan sama pakai CJ karena dari sisi discharge-nya itu CJ memang segitu. Kita bongkar. Untuk bongkar pakai skrup Torx C10. Bismillah. Oke, seperti ini dalamannya. Build quality-nya kurang lebih sama dengan yang 5 sel. BMS-nya seperti ini.
Sama dengan yang 5 sel, ada 5 slot untuk MOSFET yang diisi hanya 3. Kita buka. Ini untuk weldingannya seperti ini. Untuk selnya sama ya, pakai CJ ini. CJ ENR 18650 1500 mAh 5C untuk C-rate-nya. Kalau pakai sel CJ kemungkinan ya ini real maksimal di 1500. Sejauh ini saya ngetes baterai-baterai yang pakai sel CJ itu dapatnya antara 1300 sampai 1500 mAh per sel. Oke, saya rakit lagi terus nanti kita tes untuk real capacity. Baterai sudah saya cas penuh lagi. Kita langsung masukkan ke alat tes. Di sini tegangan 20,8 volt. Untuk beban saya kasih 6 ampere biar kayak gerinda cordless tanpa beban. Bismillah. Oke, kita tunggu sampai selesai ya. A few moments later. Alhamdulillah sudah selesai pengetesannya. Kita lihat tadi kuat nyala selama 30 menit 49 detik. Dan hasil tesnya kita dapati kapasitas real di 3078 mAh. Atau bisa kita sebut sebagai 3 ampere hour. Berarti sudah sesuai dengan label sel yang ada di dalam ya. Per selnya 1500 kali 2 berarti 3000 mAh. Insyaallah. Alhamdulillah, baiklah rekan-rekan semua, kurang lebih seperti ini pengetesan baterai DWE Tools varian baru yang isinya adalah 10 sel. Dan kita dapati pakai sel CJ dan real capacity ada di 3000 mAh atau 3 ampere hour. Untuk harga di 170-an, saya kira ini sudah worth dengan hal yang diberikan oleh produsen kepada kita, konsumen. Tidak terlalu mahal juga menurut saya di 170-an. Karena kemarin saya ngambil itu pas tanggal 25, rekan-rekan. Masya Allah, jadi dapat harga yang lebih terjangkau. Kalau rekan-rekan ingin ngambil baterai ini juga, saya sarankan belinya pas tanggal kembar atau pas ada event. Pokoknya pakai voucher gitu ya. Dengan begitu kan kita dapatnya jadi lebih terjangkau. Seperti biasa juga, untuk link saya sertakan di kolom deskripsi. Nanti rekan-rekan yang minat bisa dicek. Baiklah rekan-rekan, terima kasih telah nonton video ini dari awal sampai akhir. Insya Allah kita ketemu di video lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.